ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro yang saya hormati, kajian pagi hari ini tidak lepas dari pengalaman pribadi. Awal di Kota Metro menjadi anggota pleno PDM, salah satu produk yang terus berkembang adalah Rumah Sakit Muhammadiyah, lalu anggota pleno PWM, kemudian juga menjadi ketua Majelis Tarjih dan Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren, yang awalnya di Lampung pondok itu hanya ada 6, rata-rata kembang kempis, banyak kempisnya daripada kembangnya. Dan saat ini Pondok Pesantren Muhammad di Lampung ada 22 yang aktif dan lain dan sebagainya. Dan saat ini juga saya di anggota pleno PWM Lampung, dengan melihat beberapa keluhan dan juga wajah-wajah yang menggembirakan terus kita dapatkan di seluruh pimpinan daerah bahkan cabang yang ada di Provinsi Lampung. Maka dari pengalaman ini nanti jika ada hal yang kurang pas saya mohon maaf. Tema kita adalah amal usaha Yes Muhammadiyah Yes. Walaupun yang lain mengatakan amal usaha Muhammadiyah Yes, Muhammadiyah No. Begitu kurang lebih. Bapak sekalian rahimakumullah, kita bermuhammadiyah itu ada nilai spirit yang harus terus kita pegang. Sebagaimana pertama, spirit bermuhammadiyah itu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, pengikut Muhammad namanya secara bahasa Muhammadiyah, untuk apa? I'malu, berkaryalah kalian, berbuatlah kalian, beramalah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kita lakukan itu. Artinya apa? Beramal di Muhammadiyah itu juga sekaligus untuk mempercepat indikator maksud dan tujuan Muhammadiyah, yakni tertegaknya atau menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini mohon dicatat ini Pak, karena beberapa kali tes and propet calon pimpinan AUM maksud tujuan Muhammadiyah tidak tahu, bahkan ketua PP aja nggak tahu Pak, saking hebatnya. Disuruh baca Quran surat Al-Baqarah ayat 42, nyarinya itu lebih dari 15 menit gak ketemu-ketemu. Ujung-ujungnya saya tak menghafal surat Al-Ikhlas saja Pak. Itu, dan tidak sedikit jumlahnya itu. Yang kedua, spirit bermuhammadiyah adalah wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Carilah olehmu apa yang Allah karuniakan kepadamu negeri akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu kehidupan di dunia. Ini menandakan bahwa bermuhammadiyah itu orientasinya adalah ajrun, pahala, bukan ujroh. Jadi fee ataupun ongkos ataupun honor. Maka kalau orientasinya adalah ujroh, maka yang bersangkutan akan bisa kerja abnormal. Kerja abnormal di luar batas-batas ketentuan, karena dia bekerjanya dengan hati, maka tidak ada kata capek. Karena kalau kerja dengan akal dan fisik itu mesti jawabannya ketika di luar jam itu capek. Dan nanti kalau tidak diberi sesuatu, ujungnya nanti mutung. Dan di Muhammadiyah, Pak Rektor mengalami, saya yakin di PCM, ya kan, kita tidak pernah di persyarikatan itu ibaratnya mendapat sesuatu. Dapatnya itu adalah, tapi kita sudah berusaha memberi contoh dalam banyak hal, tidak hanya masalah keterlibatan pikiran, tenaga, dan juga bahkan kita mengeluarkan finansial. Salah sedikit mesti diunyu-unyu, Pak Rektor, diunyu-unyu.
kebaikan yang sudah 99 itu tidak kentara, tidak kelihatan. Maka ketika bicara masalah kepribadian atau pimpinan, akhlak pimpinan Muhammadiyah itu salah satunya adalah harus lapang dada, memperbanyak kawan, luas pandangan. Sehingganya ketika kita ini adalah orientasinya ajrun pahala, maka kemudian apapun yang kita terima insya Allah itu akan menghadirkan keberkahan. Tetapi tidak boleh kita terlalu gila ataupun menggila di Muhammadiyah, siang malam ngurusi Muhammadiyah, tapi kita tidak ingat bahwa kita punya anak, punya istri, kita punya tanggung jawab ekonomi keluarga. Sehingganya kita tidak boleh melupakan hal itu juga. Maka Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah. Artinya kita di Muhammadiyah itu tidak akan mungkin kalau tidak dasari karena keimanan dan ketakwaan, tapi kita jadikan apa yang kita lakukan itu sebagai wasilah, sarana untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mungkin kita di sini rezekinya umpamanya titik-titik, tetapi rezeki yang kita dapatkan bukan semata-mata finansial. Istri yang soleha, suami yang soleh, keluarga harmonis, anak tidak ada yang sakit-sakitan, istri, mertua, keluarga tidak ada yang sakit-sakitan, itu adalah bagian rezeki. Ketimbang kita mendapatkan yang lebih, ya toh, asam urat kumat, jantung kumat, apalagi Pak, kolesterol kumat, migran kumat, istri nyentak-nyentak, ya, bahkan kemudian keluarga terlilit pinjol atau terlibat judol, ya, ibu kita ataupun orang tua kita semuanya masuk di rumah sakit, tidak mungkin pakai BPJS, itu habis itu, ya kan? Maka dari itu kita jadikan sebagai wasilah, tapi ingat, setiap apa yang diamanahkan kepada kita, kita berusaha untuk wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh agar kita termasuk menjadi orang-orang yang sukses. Terakhir, yang keempat, spirit bermuhammadiyah itu adalah surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah setiap kebaikan yang kita lakukan itu kecuali juga Allah akan berikan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita bermuhammadiyah itu adalah merupakan bagian dari investasi kebaikan, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan balas, baik cepat maupun lambat. Dan kadang-kadang generasi muda kita itu kadang-kadang tidak tahan untuk terkait dengan ini. Karena yang dilihat adalah orang yang sudah dinyatakan sukses secara dunia, mengapa dia bisa, saya tidak, padahal kontribusinya baru hitungan bulan, bahkan hitungan hari. Sementara yang lain itu sudah bertahun-tahun bersimbah peluh, peras keringat, banting tulang, sampai boyoan, sampai batu ini melicin, gitu. Dan dari mulai bujang sampai rambutnya putih, bahkan sudah lebih dari setengah abad, itu menjadi tolak ukur pada dirinya. Tentunya tidak balance dalam hal ini. Inilah spirit bermuhammadiyah. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Muhammadiyah ada hingga saat ini? Berapa umurnya Muhammadiyah, Pak? Berapa umurnya Muhammadiyah hingga saat ini? Berapa usia Muhammadiyah, Pak? Usia UM Metro berapa tahun? Usia UM Metro? Usia jenengan, Pak, berapa tahun, Pak? Hah? 52. Adakah bedanya antara usia 52 sama 25, Pak? Beda. Di mana bedanya? Oh ya udah, pengalaman. Oke. Nah, mengapa Muhammadiyah ada hingga saat ini? Kalau saya amati ada 3. Pertama, karena Muhammadiyah memegang teguh 3 identitasnya. 1, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
Yang kedua, karena Muhammadiyah memproduksi kader baik melalui alamiah maupun secara terprogram atau by design. Yang ketiga, karena keikhlasan para pimpinan Muhammadiyah. Ada 3 hal yang menyebabkan Muhammadiyah ada hingga saat ini. Lalu apa media 3 identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai gerakan tajdid? 3 identitas itu ditambah lagi apa media kaderisasi Muhammadiyah. Semuanya sepakat ketika kita bicara masalah pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah yang terakhir Mei 2025 Pak Rektor ya. Ditambah lagi dengan anggaran dasar Muhammadiyah pada pasal 7 ayat yang pertama, bahwa media identitas Muhammadiyah dan kaderisasi itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Kalau amal usaha Muhammadiyah sudah besar, orang mengatakan aum. Tapi kalau kecil namanya aum. Besar atau beda Pak? Beda. Dan kalau kecil tidak sedikit yang gak tertarik. Tapi kalau besar, Masya Allah, banyak tertarik. Bahkan tidak sedikit yang mengaku kader. Mohon maaf. Ya kan? Nah, amal usaha Muhammadiyah itu ada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Ini medianya Muhammadiyah ini, UM termasuk. Ya dah? Kemudian bidang sosial, panti asuhan. Bidang kesehatan, klinik dan rumah sakit. Ya kan? Lalu bidang ekonomi, bisa lembaga keuangan syariah ataupun perusahaan PT, perseroan terbatas, atau badan usaha milik Muhammadiyah. Kalau di Metro ada PT MSI, gitu. Di UM Metro juga ada PT juga. Itu adalah semuanya sebagai media 3 identitas Muhammadiyah dan juga media kaderisasi. Maka status siapapun yang ada di dalamnya, jenis kelamin apapun, usia, latar belakang apapun, kalau sudah berada di amal usaha Muhammadiyah, statusnya adalah sebagai karyawan Muhammadiyah. Karyawan, bukan karyawan di Muhammadiyah, tapi karyawan Muhammadiyah. Apa bedanya Pak? Kalau di Muhammadiyah, ya coba dipikirkan Pak, apa bedanya karyawan Muhammadiyah sama karyawan di Muhammadiyah? Status yang kedua, siapapun yang berada di amal usaha Muhammadiyah adalah sebagai dai dan daiyahnya Muhammadiyah. Ya kan? Dan dai daiyahnya Muhammadiyah itu nanti ketika ada ayat wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, di situ kapan yang sifatnya itu individu dan mana yang sifatnya adalah kolektif dalam menyeru yang dirinya sebagai dai dan daiyahnya Muhammadiyah. Yang ketiga, statusnya sebagai mujaddid Muhammadiyah, pemurni dan pembaharu Muhammadiyah sesuai dengan kompetensi dan latar belakang masing-masing. Karena apa? Kalau di amal usaha Muhammadiyah ada tajdid, saya akan ditinggalkan orang. Dan ini sudah menjadi halayak umum. Sampai ada pemikiran, kalau kita tidak siap merencanakan gerakan tajdid dalam amal usaha Muhammadiyah, tunggu saja nanti akan ditinggalkan orang. Ya, tinggalkan orang. Segmentasi amal usaha Muhammadiyah bidang ABC itu siapa? Lalu apa yang menjadi harapan? Kalau nggak kita penuhi, saya yakin akan ditinggalkan orang. Dan yang keempat, status siap kita atau siapapun yang ada di amal usaha Muhammadiyah adalah sebagai muharrik Muhammadiyah, penggerak, bukan sebagai muharrab yang digerakkan. Beda antara penggerak sama yang digerakkan. Dia aktif, bukan pasif. Kalau pasif mesti banyak alasan, tapi kalau aktif dia berusaha untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan.
dan fungsi tugas masing-masing. Maka ada 3 tipologi siapapun yang berada di amal usaha Muhammadiyah itu. Pertama, Aum yes, Muhammadiyah yes. Yang kedua, Muhammadiyah yes, amal usaha Muhammadiyah no. Ada juga Aum yes, Muhammadiyah no. Apa indikatornya dari Muhammadiyah yes, Muhammadiyah yes? Pertama, dia siap menjadi perintis Aum. Seperti saat ini lagi ngerintis SD Buya Hamka, ya kan? Kita siap ada di dalamnya. Kemampuan kita berpikir ya berpikir, sosialisasi ya sosialisasi, ya toh? Finansial ya finansial. Pokoknya kita siap menjadi perintis amal usaha Muhammadiyah. Maka kadang-kadang ada sindiran kepada dari anak-anak muda kita, Ortum, IPM, HW, Tapak Suci, Nasyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, kadang-kadang ngeritik kita, ya toh? Perintis bukan, pewaris iya. Enak mana Pak antara perintis sama pewaris? Jawabannya gimana Pak? Enak mana Pak? Perintis atau pewaris? Ya kan? Maka pertemuan Angkatan Muda Muhammadiyah pada saat itu kita sama-sama berdiri. Kalau amal usaha yang ada SD, SMP, SMA dan lain-lain termasuk perguruan tinggi itu adalah warisan dari orang tua kita. Kita sebagai anak muda yang katanya pelopor, pelangsung, penyempurna, itu di mana letak kepeloporan kita? Maka muncullah SMP Dalan, SMA Dalan, lalu Pondok At-Tanwir, SMP dan SMA At-Tanwir, TK At-Tanwir, dan termasuk SD Sang Pencerah. Itu diantaranya pikiran-pikiran yang dikeluarkan oleh anak-anakmu muda. Nah, yang berikutnya, Aum yes, Muhammadiyah yes, itu indikatornya menjadi karyawan Aum dan tetap menjadi jamaah pengajian Muhammadiyah Ausiah. Dia ada di Aum, tetapi juga mau aktif menjadi minimal jamaah Aisyah atau Muhammadiyah walaupun ini sebulan sekali. Yang repot kadang-kadang ada kesombongan akademik, ya toh, nggak mau lagi bergabung dengan ranting ataupun cabang, katanya nggak level. Weh, dia kan masih belum S1, saya sudah doktor bos, ya toh. Kalau pengajian itu tingkatannya TK, tapi ketika dicoba terkait dengan kompetensi tenaga Muhammadiyahnya juga nggak jauh dengan kita sebenarnya kan. Diundang pertama pakai surat resmi, pakai japri, alasannya sedang rapat Aum. Undang lagi yang kedua, jawabannya tetangganya sedang hajatan. Undang yang ketiga, istrinya sedang sakit. Yang keempat, undangan datang lagi, alasannya apa? Sedang tidak enak badan. Yang kelima diundang lagi, saking pusingnya, jawabannya apa? Mohon maaf, tadi waktu di WC istri saya sikile ketekuk, atau suami saya pada saat di WC sikile ketekuk. Coba, ya kan? Atau juga dia kalau tidak seperti itu, di amal usaha yes, tapi dia sebagai muksinin, donatur tetap amal usaha Muhammadiyah. Di Lampung Tengah, Lampung Timur beberapa amal usaha juga lagi merintis muksinin Muhammadiyah atau donatur Muhammadiyah, atau ikut andil membesarkan Aum, tetapi juga dia berusaha tetap ketika di situ ada masjid Muhammadiyah ikut menghidupkan masjid Muhammadiyah. Maka beberapa tempat kasus termasuk saat ini di Lampung Selatan yang masih urusan dengan hukum, ada masjid dirintis oleh Muhammadiyah, lalu surat menyuratnya kurang lengkap, dikuasai oleh teman-teman Salafi kadang jamaah tabligh. Jawaban saya gampang, wajar diurusi orang lain. Di Metro ada 2 tempat, juga di 3 tempat bahkan diurusi oleh jamaah yang lain. Sekarang malah nggak bisa lagi ditarik oleh Muhammadiyah, disebabkan karena warga Muhammadiyah yang di Aum itu tidak mau lagi menjadi jamaah inti
atau jamaah aktif di masjid tersebut. Kemudian juga tidak mau dia ada di amal usaha Muhammadiyah tetapi siap menjadi pimpinan Muhammadiyah, ranting menjadi bagian 5 anggota pleno, 5 orang penting, pleno ranting minimal 5 orang sebagaimana anggaran rumah tangga Muhammadiyah, cabang 7 orang dia masuk bidang menjadi bagiannya, PDM 9 orang minimal dia menjadi salah satunya, TWM 11 menjadi salah satunya, atau kalau tidak dia menjadi ketua, sekretaris atau anggota UPP, unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga di awam tapi juga aktif, lalu termasuk juga aktif di Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah tetapi juga berpaham agama dan ideologi sebagaimana yang dipahami atau diyakini oleh Muhammadiyah. Inilah indikator Muhammadiyah. Yes, amal usaha yes. Ada juga Muhammadiyah yes, amal usaha no. Mengapa? Karena dia keluarga Muhammadiyah tertarik dengan Muhammadiyah, namun tempat kerjanya bukan di Aum, gitu, di Aum. Seperti ada 3 orang hebat di Lampung ini dengan MM-nya, gitu. Dia awalnya bukan pengurus Muhammadiyah, tetapi sudah mewakafkan lebih dari 140 miliar untuk Muhammadiyah pembangunan Abu Dzar Ghifari. Yang kedua, ya dah berapa miliar diberikan oleh Muhammadiyah, nggak kerja awalnya di Muhammadiyah itu. Berikutnya ada membangun MBS Poncowati di atas 100 miliar dari dana pribadi, bukan Muhammadiyah tapi diberikan kepada Muhammadiyah, dan yang bersangkutan bukan kerja di amal usaha Muhammadiyah. Itu disebut dengan Muhammadiyah yes, Aum no, karena sudah mandiri. Pas sekalian rahimakumullah. Berikutnya amal usaha yes, Muhammadiyah no. Ini yang sering kita dengar, laporan-laporan dari para pimpinan di tingkat ranting, cabang maupun daerah. Lalu ada pertanyaan, ada apa dengan amal usaha yes, Muhammadiyah no? Lalu adakah indikatornya? Orang yang terprofiling sebagai amal usaha yes, Muhammadiyah no, ada. 1, kerja di Aum tetapi ideolog dan faham keagamaannya belum atau tidak sesuai yang diyakini yang dan dipahami oleh Muhammadiyah, ya kan? Maka tentunya perlu standarisasi. Al-Islam 1 itu apa, Al-Islam kemudian ke Muhammadiyah atau AIK 1 itu apa, AIK 2 itu apa, AIK 3 itu, AIK 4 itu apa. Itu perlu, dan itu harus diberi sertifikat. Saya kira perlu itu Bapak sekalian. Kemarin saya dengan di Dasmen wilayah sudah mulai ngobrol hal itu. Kalau mohon maaf, kalau di Atanwir sudah kita lakukan Pak. Kalau tidak, maka gaji berkala tidak dicairkan atau ditunda. Saya lakukan seperti itu. Yang kedua, kerja di Aum tetapi belum atau tidak mau taat dan patuh pada keputusan, kaidah dan aturan yang berlaku di Muhammadiyah. Ini tapi kerjanya di Aum, itu namanya Aum yes, Muhammadiyah no. Atau kerja di Aum tetapi belum atau tidak mau aktif menjadi inti atau jamaah atau pimpinan di semua level, tinggal milih yang mana, atau menjadi UPP, ya unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Belas ora gelem pokoknya normatif Muhammadiyah. Tapi di amal usaha itu getol banget, luar biasa. Atau yang keempat, kerja di Aum tetapi belum atau tidak mau menyumbang Muhammadiyah. Karena Pak, jujur saja, para pimpinan Muhammadiyah itu tak simpulkan kalau mohon maaf tidak agak kaya itu memang berat atau cukup. Mengapa? Pimpinan ranting, ya toh, ortum tingkat ranting itu dari mulai IPM, HW, Tapak Suci, lalu NA, Pemuda Muhammadiyah, bahkan Aisyah,
tingkat ranting ngajukan proposal, nanti cabang juga ngadu proposal lagi, daerah ngajukan lagi, nanti kalau isinya itu sedikit, sekelas pimpinan dirasani itu Pak, nyumbangi titik, ya toh, nyumbangi titik dirasani, itu kan beratnya pimpinan kan begitu. Apalagi mohon maaf, kalau pada saat menghadiri undangan peresmian AUM atau pada saat peletakan batu pertama itu lelang tuh, gitu. Lah kalau kita mewakili kelasnya cabang, daerah ataupun wilayah, lalu semua saya 50 sak, saya 30 sak, kita sebagai wakil kok cuma diem Pak, muka kita di mana? Apakah kita siap menjadi orang cuma punya rai gedek, ngotot batok, kuping wajan, otot gawat balung musi, tapi tidak ada respon hal itu? Itu repot juga itu. Disebut-sebut gimana dari PWM berapa, coba Pak? PWM itu pribadi, PWM nggak ada duit kok. Belum lama kemarin kita cek nggak sampai 5 juta saldonya kok, karena semua UPP itu acara rakor, raker semua minta dibiayai, itu aja bus dan tidak ada uang transport tambahan. Mungkin di sini juga ada anggota Majelis Tarjih kita utus untuk presentasi tafsir maudhu'i, ya toh, kan bisa diberi apa belum enggak kayaknya, karena enggak ada uang sama sekali di PPN, habis. Nah, pas sekali rahimakumullah. Nah, atau juga mengenyam pendidikan di AUM dari mulai TK sampai perguruan tinggi, tetapi belum atau tidak mau, bahkan memusuhi Muhammadiyah. Kalau sampai memusuhi Muhammadiyah, yang salah siapa Pak? Dosennya kan, atau gurunya. Yang paling salah siapa? Mesti nanti nyalahkan siapa? Guru Ismuba atau dosen AIK, mesti begitu kan begitu. Nah yang keenam, menjadi istri atau suami yang bekerja di AUM tetapi belum atau tidak mau terlibat atau tidak mau membesarkan atau belum paham keagamaannya sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah terakhir, mohon maaf karena jam 8, apakah memang sudah menjadi fenomena di persyarikatan istilah amal usaha yes Muhammadiyah no? Sudah jadi fenomena Pak? Jawabannya, apakah memang sudah menjadi fenomena amal usaha yes Muhammadiyah no? Belum. Oke. Adakah data real tentang hal itu? Atau mungkin istilah Muhammadiyah yes, amal usaha yes Muhammadiyah no itu hanya sekedar asumsi orang-orang yang tidak terakomodir di AUM yang sudah besar? Gimana Pak? Dan yang keempat, kalau memang belum ada jawaban atau memang sudah ada jawaban, apa upaya dilakukan pimpinan AUM dan persyarikatan? Upaya apa yang dilakukan? Dan yang terakhir, kalau memang ada data betul real, adakah tindakan tegas dari persyarikatan tentang hal ini? Abot, ya kan? Maka sekali lagi, sebagaimana tadi spirit bermuhammadiyah, kita jadikan Muhammadiyah ini sebagai wasilah untuk nanti pada saat kita meninggal dunia, sebagai hujah ketika ditanya oleh Allah, usiamu untuk apa? Kita nanti sudah punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammadiyah tidak menjamin kepada kita untuk masuk surga. Dalam landasan ideologi Muhammadiyah hanyalah menghantarkan ke depan pintu gerbang Jannatun Naim, masuk pintu 8 yang mana yang kita sukai, atau kita balik kanan, itu sesuai dengan selera kita dan pilihan kita, choice kita pada saat di dunia ini. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.